Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua mendapat kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan topik hari ini yang akan saya bahas tentu akan sedikit mengejutkan untuk Boboto semua, khususnya untuk saya pribadi karena ini menyangkut topik yang sebelumnya saya bahas, yaitu tentang pembangunan stadion baru maupun training center ya. Apakah jadi dibangun atau tidak, atau ada hal lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Makanya untuk teman-teman semua tidak di skip videonya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan menjadi satu wawasan baru untuk kita semua. Baik, langsung kita mulai informasi pertama. Untuk sebelumnya mungkin sekedar info buat teman-teman Boboto, untuk Pak Teddy Cahyono ini memang waktunya beliau sangat terbatas ya. Jadi tidak sembarangan menerima wawancara media cetak atau media online baik lokal maupun nasional mengenai informasi tentang Persib Bandung atau tentang PT PBB. Nah, mumpung ada kesempatan mendengarkan wawancara beliau yang akan saya coba sampaikan ulang, jadi dimohon untuk kebijakannya dalam setiap menilai pernyataan beliau. Nah, di sini adalah dokumentasi wawancara antara Pak Teddy dengan salah satu media online yang menjadi dokumentasi pihak manajemen PT PBB yang berisi tanya jawab tentang klub Persib di masa depan. Baik, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah Persib Bandung sudah memulai modernisasi klub yang berstandar internasional atau belum? Jawabannya adalah, menurut Pak Teddy, untuk membangun klub yang modern tentu harus melalui jalur bisnis. Dan jika berkiblat ke Eropa, saat ini tim-tim elit di dunia pun sudah didukung oleh sumber bisnis yang di belakangnya. Jadi Persib pun kita akan coba membawa ke arah sana. Berkembang melalui jalur bisnis dan sedikit demi sedikit minimal kita menjadi yang terbaik di Indonesia dulu. Untuk pertanyaan kedua, apakah dengan bisnis ini menguntungkan untuk Persib ke depannya? Jawabannya adalah saat ini membangun sepak bola modern harus memperkirakan finansial suatu klub dan pendapatan dari sponsor. Arti kata tim yang baik maka akan mendatangkan finansial yang baik pula, yaitu sponsor yang ingin bekerja sama dengan Persib. Contohnya Persib saat ini menjadi klub kedua di Liga 1 yang secara total Persib memiliki nilai pasar mencapai 86,91 miliar dari 36 pemainnya. Dan Persija menjadi klub dengan harga pasar paling tinggi. Macan Kemayoran diprediksi punya total market value sebesar 102 miliar. Nah, secara garis besar, dengan pengeluaran klub yang sebesar itu, maka diperlukan sponsor yang siap menjadi backup dalam masalah finansial. Dan mengapa Persib mendapatkan sponsor yang banyak? Karena ya investor melihat nilai keuntungan yang dapat diperoleh di Persib. Jadi saat ini Persib tidak bisa dipisahkan dengan unsur bisnis. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika Bobotoh menginginkan stadion baru atau training center ketimbang melanjutkan proses lelang GBLA? Nah, ini jawabannya bisa disimak baik-baik. Jawaban Pak Teddy Cahyono adalah mengenai hal lelang GBLA, tentu kami masih menunggu sampai saat ini proses akhirnya. Dan kami memang belum ada rencana membangun stadion baru. Jadi intinya, jika proses lelang ini selesai secara hukum dan PT PBB mendapatkan kuasa penuh untuk kepengurusan stadion, maka dalam jangka waktu 30 tahun ke depan PT PBB akan membangun pusat bisnis dan wisata di sekitar Stadion GBLA, termasuk membenahi stadion dengan membangun museum, membangun kolam renang, tempat gym, lapangan futsal, dan beberapa fasilitas lainnya. Atau ya bisa dikatakan training centernya Persib lah nanti. Pembangunannya sendiri berbarengan dengan renovasi Stadion GBLA yang akan dilakukan oleh PT PBB. Dan masih menurut Pak Teddy Cahyono bahwa di manajemen PT PBB saat ini sudah membentuk tim namanya Fans Engagement. Fungsinya untuk mensosialisasikan keputusan PT PBB
kepada bobotoh atau masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Kami akan mengundang perwakilan dari supporter dan mengutarakan visi misi yang akan diputuskan oleh PT PBB mengenai kelanjutan yang akan dilakukan oleh PT PBB. Jadi ya biasanya fans engagement ini ya nantinya akan lebih dulu merangkul supporter Persib untuk kepanjangan tangan daripada para jajaran manajemen gitu ya. Pertanyaan keempat, mengapa manajemen tidak membuat stadion baru saja jika memang itu memungkinkan? Jawabannya adalah sebelum kita membuat stadion sendiri, kita mesti membuat sponsor dan investor yakin bahwa akan mendapatkan keuntungan baik secara finansial dan komersial, khususnya di Jawa Barat. Nah, tapi di sini juga kita mendapatkan hal lain, yaitu memperhitungkan jika membangun stadion baru menggunakan uang investor, ditakutkan akan merubah kultur Persib menjadi bisnis profit saja yang menguntungkan pihak tertentu dan bukan fokus membangun kultur sepak bolanya, khususnya Persib. Jadi ya nantinya bisa saja Persib membeli pemain mahal, pemain bintang, pelatih bagus, dan sebagainya, sehingga menarik untuk sponsor dan profit pendapatan klub naik. Tapi tidak menjadi kebanggaan warga Jawa Barat lagi, karena akan menjadi tim yang mengedepankan bisnis bukan permainan. Jadi kita masih hati-hati dalam melihat peluang ke depannya mengenai pembangunan training center ataupun stadion baru. Nah itu mungkin jawaban sedikit dari Pak Teddy Cahyono ya mengenai pembangunan stadion baru maupun training center. Pertanyaan kelima, saat ini dari mana saja sumber pendapatan klub Persib? Jawabannya adalah selain dari sponsor, tentu dimulai tahun 2018 Persib sudah memiliki merchandise store sendiri di Bandung, yang mana jika supporter membeli di sana, tentu hasilnya akan masuk ke pendapatan klub. Contohnya di Eropa, keuangan klub itu salah satu yang terbesar adalah melalui penjualan merchandise-nya. Tapi kalau di Indonesia masih belum lah kalau sampai ke situ. Dan yang terbaru, kita juga kan sudah mulai menjual tiket, merchandise, dan berbagai info terbaru mengenai klub Persib ini melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Dan ini juga jadi salah satu sumber pendapatan buat kita, menurut Pak Teddy Cahyono. Nah, sebagai informasi buat teman-teman bobotoh semua, kan saat ini kita harus membeli tiket ada 3 cara ya, melalui website, melalui Persib Store, atau aplikasi Persib. Nah, untuk yang di Play Store, setiap kita download, itu menurut bocoran dari teman saya di manajemen, setiap 10.000 pengguna atau 10.000 orang yang download aplikasi Persib, itu di pihak developer atau pihak PT PBB mendapatkan keuntungan sampai dengan $5.000 setiap 10.000 pengguna. Nah, kalau dirupiahkan sekitar misalkan 10.000 orang download aplikasi Persib di Play Store, pihak Persib mendapatkan 65 juta rupiah. Jadi 10.000 orang 65 juta rupiah. Saya juga penasaran, saya langsung cek di Play Store. Untuk aplikasi Persib ini sudah lebih dari 500.000 pengguna. Ya kita hitung aja sekarang minimal 500.000 dikalikan 65 juta rupiah. Itu kurang lebih sudah 3,2 M ya. Jadi sejauh ini dari aplikasi aja ketika kita download itu kita sudah nyumbang pendapatan ke klub. Dan saat ini ya dari 500.000 pengguna lebih dari bobotoh itu sudah menyumbang 3,2 M untuk pendapatan klub. Ya lumayan lah, besar juga ya. Jadi udah kebayangkan untuk pendapatan, pendanaan klub dari mana sumbernya ya. Mungkin jadi wawasan baru lagi buat bobotoh semua. Nah di sini juga sebetulnya masih banyak banget yang mesti saya bahas. Namun karena keterbatasan waktu juga kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi di pembahasan selanjutnya saya akan coba bawakan lagi apa saja pertanyaan dan jawaban dari Pak Teddy ini. So terima kasih bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah like juga, yang sudah sering komen juga. Mudah-mudahan menjadi amal buat kalian karena menambah semangat saya dalam membuat konten untuk bobotoh semua.
So, terima kasih Boboto semua. Assalamualaikum Boboto. Salam dunia.